Gue berkesimpulan nih Brafi orangnya gampang dipanasin nih. Dapat kabar dari orang, dari temennya, kasih screenshot, wah langsung panas. Grup WA itu orang pertama yang lihat adalah gue. Orang-orang yang bekas bareng dia, akhirnya speak up semuanya, dia ngirimin gue bukti-bukti WA itu. Yang 19 orang yang sampai Om Ded aja bingung. Oke, dari sini kita udah tahu nih. Jadi Brafi yang salah baca. Jadinya Erika dapat infonya nih dari Brafi. Yang bikin Om Deddy sama Om Densu aja bingung-bingung. Kayaknya 1 tambah 1 nggak sama dengan 2 deh. Semua drama ini jangan-jangan apakah hanya halusinasi? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal mereaction ya Erika Carlina lagi teman-teman ya, setelah lama hilang. Jadi ada salah satu tiktokers, dia berbicara ke media dan viewsnya itu ditembus sampai 5,2 juta teman-teman. Wow, ini kayaknya menarik deh buat kita bahas. Dan besok pagi juga kita bakal nge-reaction Nikita Mirzani yang katanya Reja Gladys dipanggil KPK. Tenang, untuk Nikita Mirzani kita bakal ada sesinya ya, karena emang lagi hype banget kasusnya Nikita Mirzani, banyaknya kecurigaan dengan jaksa. Yuk kita bahas teman-teman. Dan sebelum itu aku pengen mempromosikan satu produk, hampir lupa, yaitu produk dari Erika Carlina. Ini dia ada namanya parfum. Ketika kalian pakai ini aromanya wangi banget dan mewah banget teman-teman. Ya ini contohnya saya pakaikan. Oke. Dan ini wangi banget gitu, sampai menusuk hidung kita. Nah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini akunnya bernama The Flex ID. Dia sendiri punya 41 juta pengikut ya, komentator kehidupan. Oh, berarti dia suka mengomentari gitu ya. Oke. Final plot twist drama Erika Carlina ex Brafi vs DJ Panda. Apa nih plot twistnya? Yuk kita dengerin guys. Kalau memang tujuan lu bener-bener mau ngejaga Erika adalah bukan dengan melakukan ini. Kalau memang tujuan lu bener-bener mau ngejaga Erika adalah bukan dengan melakukan ini. Lagi hamil dugem aja udah salah gitu maksud gue. That's gitu. right. Bisa bantah kalau dia mau menyombongkan diri kalau dia adalah bapaknya. Enggak di sana. Nggak di sana. Karena ada chat gini Om. Bram kali itu bapaknya beramai-ramai. Oh, udah digiring maksud lo. Ada yang reply itu dan cewek Om. Bram tuh beramai-ramai. Video ini panjang banget tapi worth it banget guys. Ini drama soal kehamilan Mbak R, beef antara DJ Brafi dan DJ Panda. Di video ini gua mau reveal, mau spill plot twist yang belum pernah dibahas sebelumnya. Yang kita tahu Mbak R-nya korbannya, tapi mungkin bukan dari orang yang kita pikir. Atau jangan-jangan Mbak Erika bukan korban. Parodi dan ancaman. Beneran atau ilusi? Diancam oleh Panda atau sebenarnya ini bukan ancaman? Yang bikin Om Deddy sama Om Densu aja bingung-bingung. Kayaknya 1 tambah 1 nggak sama dengan 2 deh. Semua drama ini jangan-jangan apakah hanya halusinasi? Ini adalah komentar, spekulasi, analisa. Yang penting kalian tonton, kalian lihat dan nilai sendiri. Oke, sampai poin ini kita dapat 2 arah. Dia bakal membahas satu soal masalah parodi yang diparodikan oleh DJ Panda ya, tentang kehamilan nge-DJ. Poin kedua masalah drama ancaman ini. Oke, kita lihat komentarnya. Oke, kita bahas dulu fakta-faktanya. 20 November Erika kenal DJ Panda. Aku. Oh akhirnya di kediaman Erika. Akhirnya kediaman Erika. Terjadi kok. DJ Panda lagi live, Erika nyawer di TikToknya. Terus mereka ketemu di Sensi. Terus mereka pergi ke 5 tempat, party, buka botol, dan kejadian di tempat Mbak R. DJ Panda pergi, dia nge-DJ di Batam. Mbak R-nya bilang nggak mau ikut, tahu-tahu ngasih surprise, nyusul ke Batam, dan kejadian lagi. Terus hilang kontak 10 Desember,
30 Desember, duar. Tiba-tiba DJ Panda dikasih tahu Mbak R bahwa Mbak R itu hamil dan Panda adalah bapak dari anaknya. Januari 2025, DJ Panda dan Erika tinggal bareng. Bahkan di awal-awal mau menikah pun, obrolan dari mulai mau nyari cincin, dia yang nyari cincin. Dari om, ada buktinya semua om. Dari yang soal pernikahan pun, decide-nya bareng-bareng gitu. Dia yang bilang kayak ayo kita harus menikah gitu. Aku nggak mau karir kamu rusak. Bahkan berarti kan awalnya dia oke dong. Iya. Dia bukan masa tapi dia ngajak untuk nikah juga dong. Artinya dia tanggung jawab juga di awal. Iya. Terakhir ngobrol sama dia, aku cuma bilang nggak bisa ngelanjutin kalau nikah sama dia. Terakhir kata-kata dia yang terakhir banget ya, kamu nggak marah sama aku toh, dia bilang gitu. Enggak kok. Udah itu kata-kata terakhir. Di sini masih oke, dia berniat tanggung jawab. DJ Pandanya ketemuin Erika sama orang tuanya. DJ Pandanya berniat nikahin. Dan DJ Pandanya sampai akhirnya beli cincin untuk nikahin. So, sepertinya so far so good. Di bulan Januari, mereka tinggal bareng. Januari 2025, akhirnya mereka bubar setelah 1 bulan. Mungkin karena pressure, mungkin karena berantem, karena nggak cocok. Pokoknya Erikanya decide nggak mau lanjut sama si Panda. Mungkin dia nyadar ini cuma berondong, kurang kaya, kurang tanggung jawab, lifestyle-nya nggak cocok, whatever the reason, bubar. Erikanya nggak mau Panda terlibat di kehidupannya dan kehidupan bayinya. Nggak usah tanggung jawab katanya. Bahkan kalau bisa anaknya nggak tahu siapa bapaknya. Dan juga itu udah dibuktikan, Mbak R udah lahir 1 Agustus, DJ Panda dan papanya DJ Panda nggak boleh ngelihat anaknya atau cucunya sendiri. Fast forward 18 Juli 2025, Erika ke Om Ded. Aku dapat ancaman. Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya om. WhatsApp ya. Nah, maksudnya WhatsApp. Siapa isi grupnya? Isi grupnya dia sama fans-fansnya. Fansnya. Cuma 19 orang? Aku juga gak ngerti om. Aku pikir dengan aku diam, berkali-kali flag terus. Gara-gara itu? Iya kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya. Oh, om gue mau klarifikasi sesuatu boleh? Oh, iya. Yang masalah grup WA, bukan 19 orang. Dan gue mau klaim, grup WA itu orang pertama yang lihat adalah gue. Orang-orang yang bekas bareng dia, akhirnya speak up semuanya, dia ngirimin gue bukti-bukti WA itu. Ada yang menarik dan ngeganjel waktu gua denger dia ngomong soal isi grup WhatsApp yang 19 orang yang sampai Om Ded aja bingung. Oke, dari sini kita udah tahu nih. Jadi Bravi yang salah baca. Jadinya Erika dapat infonya nih dari Bravi. Bravi lah yang kasih tahu Erika soal isi WhatsApp grupnya. Inilah yang ngebikin Erikanya cemas, takut, merasa terancam. Sampai stres, kepikiran, sampai flag. Ya terang aja, lu nge-share isi WhatsApp grup yang isinya tuh WhatsApp grup pribadi punya mantannya Erika, yang of course isinya jelek-jelekin Erika. Terus lu masa ngasih lihat, ya terang aja stres dong. Oke. Pahami itu dulu. Sebelum kita lanjut, kita coba step back dikit. Berarti kita udah paham ya. Maksud abang ini menceritakan arahnya itu yang memulai kasus ini makin besar adalah DJ Bravi, yang gak lain adalah pacar Erika. Menurut kalian apakah salah pacar Erika itu memberitahu ke Erika ada grup yang isinya membicarakan lah, ngegibahi lah Erika Karlina gitu kan. Sedangkan poinnya di sini Erika tadi udah minta, ya udah lo nggak usah kasih tahu siapa bapaknya, karena di grup itu kan ada poin yang hilang mungkin tidak tersampaikan adalah DJ Panda itu menyebarkan hasil USG di rumah sakit bahwa dia mengkonfirmasi DJ Panda adalah bapaknya dan Erika sedang hamil. Poin di situ kan yang menyebabkan Erika juga stres dan takut gitu kan. Loh kok DJ Panda malah ngomong nih ya dengan grup yang isinya 500 orang. Bravi ketemu Erika 15 April. Caranya sama lagi. Bravi lagi live, Erikanya nyawer, mereka kenalan, lisensi pula lagi. Nah, terus
Bravi juga spill beefnya dia sama Panda. Oke, coba kita check it out dulu. Nah, talking shit gua masalah budget dan rate card yang menurut Lu kenal berarti itu? nggak kenal om. He is not even in my radar pada saat itu. Jadi lu denger orang bahwa dia ngomong gitu ke lu? Yes. Intinya dia pernah ngomongin gua nggak enak lah. Brevi dengan budget sekian mah udah nggak laku sekarang di Jakarta. Akhirnya dia cerita ini orang jahat kok. Gue pernah denger dia teleponan sama orang buat celakain lu. Dia nelfon orang minta bantuan untuk, ini gua nggak tahu kan tadinya sebelum dia cerita ini gua nggak tahu. Orang bayaran untuk mencelakai gua setelah gua habis perform di tempat mana disamperin untuk matahin kaki gua. Matahin kaki lu? Untuk bikin gua cacat. Bahasanya cacat. Menurut gua case close lagi untuk Jadi, kedua kalinya. Selesai. Nggak ada Oke, so now kita paham ya soal ego dan kepribadian Bravi. Bravi ini orang yang ego sama pride-nya tinggi banget. Dia nggak seneng orang ngomongin jelek soal dia di belakang dia. Dia akan konfront. Jadi gue berkesimpulan nih Bravi orangnya gampang dipanasin nih. Dapat kabar dari orang, dari temennya, kasih screenshot, wah langsung panas. Menurut gue sih, kalau gue pribadi, hidup dan kerja dimanapun, itu nggak ada yang ideal. Pasti ada aja orang yang nggak seneng sama kita. Pasti aja ada orang yang ngomongin kita di belakang. Lu mau benerin satu persatu, lu mau kejar satu persatu, lu mau benerin satu persatu, itu apa nggak capek hidup lu? Penuh dengan peperangan. Tapi intinya, no big deal lah. Dari beefnya Panda sama si Bravi ini, anggap aja ya DJ beef antar selebriti lah, saling talk shit behind each other lah, saling jelek-jelekin. Gue yakin seleb yang lain juga ada lah kayak begitu. Nah, tapi plot twistnya, Bravi demen sama Erika. Dia sendiri yang bilang. Pertanyaan pertama gue adalah, siapa bapaknya? Who's the daddy? Ya, akuan dia, dan gue langsung kayak runtuhnya adalah kayak. Ya pasti dong, maksudnya lu lagi pengen deketin dia, ini lu punya beef sama orang ini. Kenapa harus dia gitu? Kenapa harus dia gitu kan? Hancur karena Erikanya hamil. Begitu dia tahu, begitu ketemu Erika first date, hamilnya sama cowok yang ternyata adalah musuh dia, yang udah 2 kali ada beef sama dia. Yang buat Bravi, aduh nih cowok lagi, dan masih junior lagi, yang kesannya tuh bagi Bravi, aduh nih anak kemarin sore nih, bukan level gua nih. Kalau buat gua pribadi sih, ini tuh kayak lu tuh udah kena ulti gitu loh. Sama dari musuh yang lu nggak sangka-sangka gitu. Dari musuh yang lu remehkan, lu sepelekan, kena ulti. Dia ngehamilin cewek impian lu. The girl of your dream. Tapi, Bravi pintar. 1 hari 2 hari dia mikir, weh ini Erika Kal nih, lagi hamil nih, lagi butuh. Ini kesempatan yang bagus untuk ngerubah hidup gua lah. Gimana pun kayak gua bilang, Bravi akan terlihat sebagai hero. Dia kan mau nikahin, mau nemenin Erika, mau jadi bapak buat anaknya Erika. Wah, pokoknya perfect deh. Even kalau Erika nolak semua itu, pokoknya at least Bravi is a hero, is the man. Bravi is the man. Lagi hamil dugem aja udah salah gitu maksud gue. That's gitu. right. Lagi hamil joget-joget aja udah nggak enak dilihat mata kan sebenarnya. Nah, oke ya. Di acara party ini kejadiannya 24 Mei. Bravi kenal Erika di bulan April, jadi kurang lebih 1,5 bulan lah. Lalu naik video parodi ini. Dan seperti kalian lihat, di klip itu, Om Deddy tuh komenin soal parodi, video parodinya. Tapi, kan Erikanya yang hamil beneran. Erikanya hamil 5 bulan, ini malah party, malah clubbing. Ini pendapat gue ya, lu nanya dokter manapun, lu lagi hamil, itu lu harus tidur cepat, lu harus tidur teratur, harus jaga energi, bukan begadang, party, lingkungan party, yang mungkin ada asap rokok, apa segala macam, atau sampai pagi. Itu kayak bukan lingkungan ibu hamil. Itu environment kayak gitu, apa baik buat Erikanya, apa baik buat babynya kah? Dan Bravinya juga membiarkan hal itu. Gue sebagai orang normal kayaknya jangan deh guys, ntar nyinggung ini loh. Iya, maksud gue anggaplah tidak sengaja, tapi kan kita punya conscious, hamil joget-joget aja udah nggak enak dilihat mata kan sebenarnya. Dan dia memparodikan tuh, like their thing it's fun, digini-giniin perutnya, terus kayak like their lagi joget-joget memparodikan yang Erika lakukan waktu dia pernah
ambil kerjaan di klub. Persis, gerakannya persis. Intinya Brafi nggak seneng sama video parodinya. Dia ngerasa ini mocking atau nyindir Erika. Tapi yang gue bingung ya sama tadi. Erika dan Brafi kan yang duluan party. Ibu hamil party. Sesuatu yang sebenarnya unusual. Yang aneh. Yang Om Deddy sendiri bilang ngelihatnya aja aneh. Tapi itu parodi maksudnya Om Deddy. Tapi standarnya jadi beda. Begitu itu dilakukan beneran, mungkin Om Deddy-nya nggak nyadar gitu. Lu marah karena tersinggung atau karena tersindir, ya apapun alasannya, tapi itu bukan ancaman. Lu merasa di-mocking, kayaknya banyak orang di-mocking deh. Apakah lu mau balik lagi, lu mau membenarkan, apa ya, kayak orang nggak boleh mocking cewek lu, orang nggak boleh mocking lu. Orang nggak boleh punya opini tentang lo. Apakah begitukah? Tapi wajar marah ya boleh. Cuma ini kan jadi agak beda nih. Jadi karena lu tapi ya udah, nanti kita bahas lagi soal ini. Sekarang kita lanjut soal ancaman. Oke. Nah, di sini kita reaction dulu ya. Kita reaction nih ya. Poinnya yang pertama adalah sosok abangnya nih mengungkapkan Brafi itu punya sisi ego. Ya, ego. Dia pengen kelihatan dan pengen menjadi seorang pahlawan. Ya, di sini. Dan kebenaran di setiap momen itu ada sosok DJ Panda terus. Poin pertama itu kejadian first impression, ketemuan saat Brafi denger DJ Panda ini ngejelek-jelekin dia. Dan poin kedua yang sangat membengongkan adalah dia ketemu cewek yang disuka yaitu Erika Carlina dan tahu siapa cowoknya. DJ Panda lagi ya. Poin ketiga di sini yang makin bikin panas DJ Brafi adalah parodi. Yang dimana di dalam parodi DJ kehamilan itu ada DJ Panda lagi. Ya oke. Jadi dari poin ke-1, poin kedua ini arahnya masih ke DJ Panda. Awal mula konflik ini bermula dari DJ Panda ya. Ya kita udah nonton setengah video. Harusnya kalian paham. Ini pembahasannya tentang DJ Brafi ya, yang coba menjatuhkan DJ Panda. Even Om Deddy sama Densu tanya berkali-kali soal ancaman. Ancaman nih maksudnya apa? Ancaman apa? Apa gunanya ngancem? Ngancemnya gimana? Gue membela Erika di mana lo mengancam dia, menghina-hina dia di grup itu beserta 500 orang isinya, dan juga lo memparodikan itu. Setahu gue. Nah, disinilah kalau Erikanya bilang nggak tahu. Erika lebih pokoknya saya sedih, saya banyak pikiran, saya sendirian, everything. Brafinya inilah yang memberikan narasi soal ancaman ini, atau yang dia interpretasi sebagai ancaman. Bukan, bentar. Maaf banget aku potong teman-teman. Bukannya pas waktu Erika pertama podcast itu Deddy Kobuzer baca ya, ada chatnya ancaman ya? Iya kan? Awal pertama podcast kan, ada buktinya dong. Dan mereka nggak mau nunjukin ke media itu karena pengen lewat hukum aja gitu ya. Dan emang yang sangat plot twistnya di sini adalah DJ Panda nggak tahu kalau emang ada ancaman. Ya mungkin dia lagi pusing-pusing ya. Saya banyak pikiran, saya sendirian, everything. Brafinya inilah yang memberikan narasi soal ancaman ini, atau yang dia interpretasi sebagai ancaman. Si P ini melakukan hal tersebut karena tersulut, Bang. Oke, what kind of terror ya sebenarnya? Gue agak bingung tuh nangkep itu. Maksudnya si P ini menyebar itu poinnya untuk memberitahukan, si Erika hamil loh, gitu. Atau lebih kemana sebenarnya? Tersulut sama fans-fansnya yang dia bilang. Dia tersulut karena banyak orang-orang yang nyerang dia, membanding-bandingkan gue sama dia. Terus juga menghina-hina dia di TikToknya atau di Instagramnya gue. Dia terus dari fans-fansnya sendiri yang bahkan. Lo tau, ini mungkin konteksnya kayak gini, cuman gue gak tau bahasanya gimana bang. Lo tau gak sih tuh cewek lagi hamil? Lo lihat ntar bapaknya siapa? Coba, kenapa sih pengancaman itu tujuannya apa sih? Setelah gue telaah, sebenarnya mocking sih om, menghina, tapi ancaman itu jadi muncul karena mungkin ada omongan di sana yang gue sakit hati sampai gue bacanya, kepala gue panas banget om. Lihat aja ntar bulan Agustus lahiran siapa bapaknya? Lihat aja bulan Agustus siapa bapaknya? In a sense bahwa dia ingin dia diakui bapaknya. Bukan kan? In a sense bahwa dia mau tahu siapa bapaknya. Iya. Tapi kan bisa juga POV-nya adalah lu lihat nanti mau sama siapa, bapaknya gue. Bisa jadi, bisa betul, gitu kan, bisa ada jadi. dua POV. Poin berikutnya adalah dia memerintahkan, seakan-akan memerintahkan fans-fans di grup itu
untuk membombardir pada hari kelahiran Erika nanti. Tuh, gue lagi mikir ya. Tanya-tanya siapa bapaknya itu. Apa mungkin maksudnya tanya bapaknya siapa? Habis itu dia muncul, gue bapaknya gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Memberikan narasi, si Bravinya lah yang memberikan pendapat, narasi, interpretasi apa yang terjadi di WhatsApp grup orang. Ini yang terjadi di WhatsApp grup pribadi Panda dengan fansnya. Pribadi ya. WhatsApp grup pribadi dan tertutup. Bukan di social media, bukan di publik. Sebenarnya kalau Panda mau protes, menurut gue ini bisa. Itu kan WhatsApp grup pribadi gue. Percakapan pribadi gua dan fans gua. Dan seperti yang Bravi bilang sendiri, DJ Panda katanya tersulut karena banyak yang nanya soal DJ Panda dan Erika. Karena waktu itu DJ Panda udah dengan Bravi. Jadi secara garis besarnya tuh DJ Panda membalas pertanyaan para fansnya yang nanya soal dia dan Erika. Lihat aja nanti pas lahiran bapak dari bayi itu siapa? Coba aja tanya Erika. Jadi apapun yang terjadi di dalam grup itu adalah percakapan pribadi. Lu nggak bisa kontrol apa yang orang lain ngomong. Mungkin fansnya jadi rame-rame nanyain Erika, fansnya jadi nyindir Erika. Seharusnya nggak usah bingung. Kalau misalnya itu merasa terbombardir, ada cara lain untuk mengatasi itu. Justru yang jadi pertanyaan, siapa yang nyebarin isi conversation private WhatsApp group? Siapa yang nyebarin ke DJ Panda yang bukan member di sana? Ini tuh bagaikan gini loh guys, sebenarnya hal sepele sih. Misalnya lu kerja di kantoran, lu punya bos punya anak buah. Anak buah kemungkinan ada WhatsApp group yang ngomongin tentang bosnya. Of course kalau bosnya ngelihat anak buahnya ngomongin apa, mungkin jelek-jelekin bosnya, mungkin bilang bosnya fisiknya gimana atau apa, atau nyebelin atau curhat lah, ngegibah gitu. Dan mungkin bisa kotor, bisa gila-gilaan. Of course bosnya kalau ngelihat pasti marah, pasti sedih atau stres gitu. Atau sama lah kayak kita antar temen, antar geng, antar temen, cewek-cewek, cowok-cowok, pasti ada lah geng-gengan yang saling ngomongin satu dan yang lain gitu loh. Bikin WhatsApp group, ngegibah, ngomongin, jelek-jelekin soal satu orang gitu. Karena nggak seneng, atau mantan, atau apa. Menurut gue itu normal. Masa orang berpendapat juga lu mau kontrol dan lu nggak seneng gitu. Dan inget, ini WhatsApp grup pribadi. Lu marah karena ada orang, Bravi marah karena ada orang yang ngasih isinya ke Bravi. Bravinya marah, nggak terima, kasih lihat Erika, suruh Erika ke podcast. Tapi menurut gue itu bukan ancaman atau merasa bombardir, bukan kayak yuk kita rame-rame datengin gitu loh. Apakah ada koordinasi seperti itu? Yuk rame-rame datengin, atau yuk rame-rame blokir jalannya. Apa sih? Ada sesuatu action yang pingin dilakukan untuk membahayakan nyawa seseorang atau menyakiti seseorang. Apakah ada gitu? Bisa bantah kalau dia mau menyombongkan diri kalau dia adalah bapaknya. Enggak di sana. Karena ada chat gini om. Berapa kali tuh bapaknya beramai-ramai. Oh, udah digiring maksud lo. Ada yang reply itu dan cewek om. Beram-beram tuh, beramai-ramai. Karena dia diteror nggak berhenti sejak kejadian itu terjadi. Di tempat Om Ded, dia bilang, yang bilang beramai, yang bapaknya beramai-ramai, yang bapaknya beramai-ramai itu cewek, bukan Panda. Tapi di tempat Densu, si Bravi ngomongnya seakan-akan yang ngomong itu tuh Panda, mau dibikin tuh opininya gitu. Soalnya Densu tuh udah mulai ngulik POV yang berbeda gitu, POV yang harmless. Pandanya mikirnya ini harmless. Intinya kalau menurut gue ya, soal ancam-mengancam. Definisi ancaman harus ditujukan directly ke orang tersebut. Lalu biasanya formulanya adalah meminta seseorang melakukan A, B, C. Kalau tidak, saya akan melakukan X, Y, Z. Yang X, Y, Z-nya itu mengerikan atau menakutkan buat si orang yang diancam itu. Itu menurut gua ancaman. Baik Om Deddy maupun Densu maupun gua atau orang manapun bingung bagian ngancemnya sebenarnya di mana. Anda mau Erika melakukan apa? Kalau enggak akibatnya apa? Itu loh. Anyway, jadi kalau dipikir-pikir ini semua dimulai dari Bravi yang terima laporan atau screenshot. Oke, kita memberikan POV yang beda ya di sini ya. Jadi di sini
abang ini membuat statement di mana DJ Panda itu belum melakukan ancaman, tapi cuma di grup pribadi. Apakah sepribadi itu 500 orang? Grupnya itu 500 orang. Ya emang seprivate itu, dan apakah itu nggak bakal bocor? Pasti bakal bocor. Dan padahal kan di sini poin yang pertama adalah Erika bilang jangan pernah ngasih tahu siapapun. Dan ya Erika kaget, walaupun itu grup pribadi kok dikasih tahu dengan jumlah 500 orang. Emang belum ada sampai pengancaman yang dibilang kalau lo nggak ini gue bakal gini-gini, A, X, Y, Z lah ya, bilang ke korbannya gitu kan, nggak sampai. Dia hanya ngomong ke grup ya. Tapi di situ ada rencana. Ya kalau kejahatan adanya rencana itu udah termasuk kan, udah merencanakan gitu kan. DJ Panda itu bakal membongkar siapa, lihat aja nanti siapa ayahnya. Yang dimana Erika takut banget tuh itu bakal dibongkar. Karena awalnya Erika ini, aku ngeliat sudut pandang aku, Erika ini emang gak mau tahu gitu, siapapun gak boleh tahu POV sampai anak dia lahiran, sampai dia punya anak, netizen gak boleh ada yang tahu anak tersebut. Karena Erika baca itu, ya udah mau gak mau dia membuka dan ikut podcast itu kan. Ya balik lagi, emang ini bukan ancaman pembun ya, penghabisan bukan. Tapi kan dari awal ini POV-nya Erika itu ancaman tersebut untuk menjatuhkan karir dan membongkar siapa anaknya ini. Dan Erika nggak mau banget dan takut banget ketika itu dilakukan DJ Panda. DJ Panda punya kunci ya, kuncinya yang membuat Erika ketakutan. Tapi balik lagi, gimana menurut teman-teman? Apakah grup yang berisi dengan 500 orang itu bisa dibilang private? Ya kalau 500 orang dan yakin itu nggak bakal bocor, itu sangat sulit sih. 500 orang ya nggak akan bocor, apalagi udah membagikan hasil USG. POV teman-teman kayak gimana nih? Ini sudut pandang aku ya. Lanjut. Bukti dari seseorang dalam grup. Sebenarnya ini patternnya mirip banget waktu Bravi. Again sama, ada orang yang ngomong, ngasih tahu ke Bravi bahwa Panda tuh gini. Ini juga sama. Jadi wajar orang ini punya motivasi untuk mencelakakan Panda, untuk ngancurin Panda, dan makainya Bravi, dan Bravi menggunakan Erika. Ya dong, simpelnya gini kan. Posisi Bravi adalah cowoknya Erika. Mau nikahin Erika tapi gedek juga. Soalnya anak yang di dalam kandungan tuh anaknya DJ Panda. Kesimpulannya gini guys, soalnya nih video udah panjang banget. Erikanya hamil oleh DJ Panda. Itu nggak ada masalah, pokoknya bubar. Terus Bravi masuk ngelihat cewek idamannya dihamilin sama DJ Panda, seorang yang udah 2 kali ada beef sama si Bravi. Bravi nggak seneng DJ Panda nggak seneng sama Bravi lah, anggap aja itu. Terus bagi DJ Panda ngelihat Bravi ngerebut Erika, party bareng Erika di bulan Mei. Terus DJ Panda dengan grupnya, WhatsApp grup pribadinya, kesel, ngegibah, meluapkan emosi. Terus akhirnya juga salah satunya mungkin bikin parodi, itu mocking, itu nyindir pakai video parodinya. Tapi juga again itu kejadian. Tapi itu menurut gua itu semua harmless. Itu kejadian semua di dalam WhatsApp grup pribadi. Yang ngebawa itu ke Erika dan bikin Erika stres adalah Bravi. Dia panas, dia ngelihat itu, dia panas ngelihat isinya sebagai cowok. Ya kan, dia kasih lihat Erika, Erikanya stres, flag segala macem, banyak pikiran, nggak bisa tidur. Terus mereka ke Om Deddy bikin narasi DJ Panda is a bad guy dan ngancem-ngancem. Padahal itu sebenarnya menurut gue bukan ancaman. Lagi pula kalau lu cowok yang baik, lu mau protect cewek lu tahu isi WhatsApp grup itu akan membuat cewek lu stres. Lu aturan jaga kondisi mentalnya. Kalau lu cowok yang baik, lu jaga kondisi mental cewek lu. Kalau isi WhatsApp grup itu lu tahu bikin keributan, bikin stres, bikin pikiran, ya jangan dikasih lihat. Ya gak? Kalau misalnya juga masalah katanya dibombardir, banyak yang nanyain. Lah, itu kan tugas sebagai selebriti. Lu adalah orang publik. Lu adalah selebriti, orang mau nanya, orang mocking, orang gak seneng, orang ngehujat. Ya itu semua selebriti, semua politician pasti ada yang seneng, ada yang gak seneng. Kalaupun lu lagi hamil, merasa gak bisa handle semua itu,
ya udah tinggal di private, tinggal di block, selesai masalah. Atau lu sebagai cowok misalnya social media ngeganggu mental bini gua, ya udah lu ambil dong handphonenya, jangan lu kasih atau apa deh gitu. Tapi intinya there are so many ways. Kalau memang tujuan lu bener-bener mau ngejaga Erika adalah bukan dengan melakukan ini, menurut gua ada jalan lain. Nggak perlu bikin ribut-ribut di tengah orang lagi hamil dan stres. Sekarang pada akibatnya ya udah DJ Pandanya udah hancur, karirnya udah sempat hancur, walaupun sekarang kayaknya lagi recover lagi. Erikanya udah sukses ngebenci Panda 100% sampai nggak dikasih lihat anaknya. Papanya Panda juga nggak dikasih lihat. Sekarang Bravi is the hero. Nanti dia jadi nikah, nggak jadi nikah, atau nanti gimana, pokoknya Bravi karena is the hero. Buat Erika, menurut gua pada ketakutan soal karir, Erika is Erika lah, menambah potensi karir dia dong. Produk baby, produk kehamilan, wah semua, susu bayi, semua bisa masuk tuh. No worries lah sebenarnya. Itu terlalu overreacting menurut. Ya, ini dia POV yang mungkin bukan mungkin lagi sih, ini harusnya ini membantu banget si Panda ya. Dan netizen bisa berbalik itu menyerang Bravi ya. Di poin pertama aku jujur setelah denger ya, yang dimana Bravi pengen menjadi sosok pahlawan itu masih masuk ke logikaku. Tapi yang dimana ada poin yang kedua lagi yang ngebahas grup pribadi ya, pribadi atau tidak teman-teman dengan 500 orang. Saya aja jujur, sahabat kita sendiri aja yang 3 orang itu bisa bocor rahasia kita ya. Kita bercerita apalagi dengan grup yang 500 orang yang disebut dengan grup pribadi. Ya. Yuk kita baca komentar-komentar dari netizen tercinta kita ya. Yang kuherankan, dia nggak rela bapak kandung dari anaknya buat lihat anaknya, tapi dia masukkan nama yang dibuat sama si Bravi buat anaknya. Seolah-olah si Bravi ini bakalan selamanya buat dia dan anak-anaknya. Menurutku terlalu gegabah sih, karena nama itu seumur hidup kan ya. Si Erika aja sama Panda yang awalnya mau nikah bisa pisah kan. We never know lah, sama yang lain aja mungkin bisa sama. Sebelum kasus ini Bravi punya masalah sama Panda kan ya. Kayaknya sempet diceritakan di podcast. Nah, dia dapat kabar apa langsung telan aja gitu mentah-mentah modelnya. Bravi gampang tersulut lah ya dengan omongan-omongan, tapi dia juga biasanya langsung coba nyamperin aja lah, mengkonfirmasi. Lu yang katanya pengen mukulin gua gitu kan? Oh enggak kok. Akhirnya DJ Panda bilang enggak. Itu hanya bercandaan sesama temannya. Statementnya DJ Panda nih gitu ya, lanjut. Makanya sekarang netizen mulai sadar dan mendukung DJ Panda. Dan perlahan karirnya mulai naik lagi. Di Blue Fair Batam 3 hari berturut-turut and the full booking. Wow. Kalian berikan statement kalian untuk kasus ini ya. Aku yakin nggak semuanya setuju dari statementku. Aku minta maaf. See you. Goodbye guys, subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.